Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmu wa Rayhanu wa Jannatul Na'im. Ar-Rahmu wa Rayhanu wa Jannatul Na'im. Ar-Rahmu wa Rayhanu wa Jannatul Na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma ghfirli bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyati ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Murojaah ya. Pengertian ibadah puasa adalah hukum-hukum ibadah puasa adalah puasa wajib apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tentang bentuk awal kewajiban puasa Ramadan. Ya. Bentuk awal kewajiban puasa Ramadan. Sudah banyak kita ketahui bahwasannya syariat agama Islam itu diwajibkan setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Dan tidak disyariatkan suatu syariat di kota Mekah kecuali sholat. Jadi seringnya Allah memerintahkan atau menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad itu di kota Madinah di saat beliau sudah hijrah. Karena di kota Mekah itu tahapan yang terjadi adalah tahapan penanaman akidah tauhid. Karena pada waktu itu masih banyak orang-orang yang kafir Quraisy, ya. Adapun setelah hijrah, kaum muslimin sudah berjumlah banyak. Jadi Rasulullah mudah untuk berdakwah karena kaum muslimin sudah banyak. Kemudian mempunyai kekuatan dan mempunyai kedaulatan tersendiri untuk melakukan segala aktivitas agama dengan bebas. Oleh karena itu, umumnya semua syariat ditetapkan di kota Madinah, ya. Adapun tahapan syariat atau perintah itu ada beberapa tahapan, ya. Tidak langsung, contohnya seperti minum khamr. Dulu zamannya Rasulullah itu kan masih diperbolehkan minum khamr. Nggih. Nah, kemudian ternyata terjadi suatu masalah, yaitu saat sholat mabuk. Nggih. Akhirnya
larang jika mau sholat tidak boleh minum khamar. Ya, sama halnya seperti ini, ibadah puasa itu ada dua tahapan. Ada dua tahapan. Tahapan yang pertama itu bebas memilih antara puasa atau membayar fidyah. Ya. Jadi kalau misalkan nggak mau puasa ya udah bayar fidyah aja. Tapi kalau mau puasa ya puasa Ramadan. Itu boleh memilih, bebas. Ternyata terjadi suatu masalah, yaitu apa? Banyak orang-orang yang lebih memilih membayar fidyah. Ya, terutama orang-orang yang kaya. Sehingga turunlah tahapan yang kedua atau perintah yang kedua, yaitu apa? Harus atau wajib untuk berpuasa Ramadan, kecuali yang berhalangan, kecuali orang-orang tua, terus orang yang sakit, itu baru membayar fidyah. Ngoten. Nggih. Itu dua tahapan kewajiban puasa bulan Ramadan. Kemudian kita masuk ke bab kedua, yaitu puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan hukumnya fardu ain. Fardu ain itu wajib ya atas semua muslim, siapapun itu, kecuali yang belum balik. Ibadah puasa wajib atas umat terdahulu sebagaimana tertera dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Dari dulu ya, itu sudah orang terdahulu itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Cuma bedanya apa? Kalau orang terdahulu itu puasanya setiap bulan 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Nah, itu setiap bulannya wajib. Dan puasa Tasu'a, Asyura. Jadi kalau dihitung jumlahnya itu ada 37 hari. Kemudian di kita umatnya Rasulullah, Allah meringankan menjadi 29 sampai 30 hari saja, yaitu di bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Arab. Coba disebutkan bulan Arab apa saja? Muharram, Nah, itu adalah 12 daripada bulan-bulan Arab. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling afdol atau paling utamanya di antara ke-12 bulan itu. Dan bulan ini dinamakan bulan kesabaran karena bulan ini kita dituntut untuk bersabar, ya kan, bersabar tidak melampiaskan hawa nafsu. Bulan ini juga dinamakan bulan perluasan karena diperintahkan, dituntut untuk bersedekah atau berinfak atau zakat. Dan bulan ini juga dinamakan bulan Ramadan karena bulan ini dapat melebur dosa. Ramadan diambil dari kata Ramadan di dalam bahasa Arab, yaitu Ramadan yang artinya melebur. Sehingga Ramadan adalah bulan melebur dosa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Yang artinya barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya, maka Allah akan mengampuni dosanya yang sudah lalu. Nah, ini fadilah kita berpuasa di bulan Ramadan. Ada hadis lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Yang artinya apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Jadi di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup. Para syaitan semuanya diikat. Tapi ada pertanyaan, kenapa kok kita tetap bisa bermaksiat sedangkan syaitan sedang diikat? Ayo. Maka jawabannya adalah itu adalah hawa nafsu kita, ya. Kepastian masuknya bulan Ramadan itu dapat diketahui dengan 5 hal.
Yang pertama yaitu genapnya bulan Sya'ban 30 hari. Apabila sudah pasti masuknya Sya'ban itu 30 hari, maka besoknya sudah pasti 1 Ramadan. Karena bulan Arab itu nggak mungkin lebih dari 30, pasti 29 atau 30. Yang kedua, tampaknya bulan dengan kesaksian seorang adil syahadah. Yang dimaksud dengan adil syahadah adalah satu, seorang laki-laki. Jadi orang yang melihat hilal itu yang pertama harus seorang laki-laki, maka tidak diterima kesaksiannya seorang wanita. Kemudian yang kedua yaitu seseorang yang merdeka, bukan orang budak ya. Kalau sekarang kan sudah nggak ada ya budak, kalau zaman dahulu kan masih ada perbudakan. Yang ketiga, seseorang yang mempunyai ingatan yang kuat. Jadi tidak diterima kesaksian orang yang mempunyai ingatan yang lemah ya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu seorang yang adil. Yang dimaksud seorang yang adil yaitu orang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar atau dosa kecil. Maka kesaksiannya orang fasik tidak diterima, karena orang fasik adalah orang yang selalu mengerjakan dosa kecil ya, itu namanya orang fasik. Dan jika sudah terkumpul syarat-syarat di atas 4 syarat tadi, yaitu apa saja? Orang laki-laki, merdeka, ingatan yang kuat, dan orang yang adil. Nah, jika sudah ada seseorang melihat hilal dan mempunyai 4 syarat di atas dan menyaksikan bahwasanya, oh, saya tadi melihat bulan, saya tadi melihat hilal, seperti itu, maka harus berani memberikan sumpah di depan keadilan ya. Setelah itu baru diterima kesaksiannya. Dan yang ketiga yaitu orang yang menyaksikan tampaknya bulan pada malam 30 Sya'ban. Dan jika kita menyaksikan sendiri, melihat hilal, melihat bulan, bahwasanya oh ini sudah jelas nih bulannya tanggal 30, atau sudah jelas nih tanggalnya tanggal 29, kayak gitu, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan puasa keesokannya, karena kita yakin bahwasanya ini adalah bulan terakhir di bulan Sya'ban gitu. Yang keempat, apabila dikabari oleh orang yang mempunyai sifat adil riwayat. Siapakah adil riwayat itu? Adil riwayat adalah budak, wanita, kemudian mempunyai ingatan yang kuat dan adil. Nah, itu adil riwayat. Misal ada seorang wanita memberikan kesaksiannya bahwasanya saya melihat hilal. Nah, itu disebut adalah adil riwayat. Jika ada seorang adil riwayat yang menyaksikan melihat hilal atau memberikan kesaksiannya, maka kita lihat seorang wanita atau seorang budak itu apakah dia pernah berbohong tidak. Kalau misalkan dia tidak pernah berbohong, maka wajib atasnya untuk mengumumkan atau sudah pasti bahwasanya besok 1 Ramadan. Tetapi kalau semuanya dia pernah berbohong, maka ini kembali ke diri masing-masing. Kita percaya apa tidak sama dia, seperti itu. Oke. Yang kelima yaitu dengan ijtihad. Dengan ijtihad di sini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bisa melihat bulan, seperti orang yang ada di dalam hutan, orang yang ada di dalam penjara, orang yang berada di tawanan. Nah, itu kan nggak bisa lihat bulan. Nah, maka dia harus berijtihad untuk mencari tanda-tandanya bulan Ramadan. Misalnya dengan mendengar suara radio. Sekarang lebih mudah ijtihadnya. Kalau zaman dahulu kan tidak, ya. Makanya diperintahkan untuk mencari sendiri orang-orang yang berada yang tidak bisa melihat bulan. Hukum jika seseorang bepergian ke negara yang berbeda awal atau akhirnya Ramadan. Apabila ada seseorang pergi ke negara lain, ya, misal kita berada di Indonesia, pergi ke negara lain, ke Saudi Arabia misal, melaksanakan umrah, kan berbeda awal dan akhirnya bulan Ramadan, ya kan? Ya, itu maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dia wajib mengikuti hukum puasa di negara tersebut. Nah, misal kita berada di Indonesia, berarti kita wajib mengikuti hukum puasa di Indonesia. Kalau kita pergi ke Saudi Arabia, berarti kita wajib mengikuti puasa di Saudi Arabia gitu. Kemudian selanjutnya yaitu syarat-syarat sahnya ibadah puasa.
Ibadah puasa seseorang akan menjadi sah jika memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu yang pertama Islam. Dia harus orang Islam, maka tidak sah puasanya jika dia orang kafir. Karena puasa itu membutuhkan niat, dan niat itu harus orang Islam. Yang kedua yaitu berakal. Maka tidak sah puasanya bagi orang yang gila, orang yang hilang ingatan seperti mabuk terus pingsan. Ya, pingsannya itu pingsan sepanjang hari, bukan pingsan hanya sebentar. Ketiga yaitu suci. Suci daripada haid, suci daripada nifas. Tidak sah puasanya bagi orang yang wanita mengalami haid atau wanita mengalami nifas. Hukumnya haram bahkan. Oke, kemarin kan dijelaskan ya, hukumnya apa? Orang wanita haid haram dan tidak sah. Yang keempat yaitu mengetahui bahwa hari itu sah untuk melakukan ibadah puasa. Yaitu maksudnya bukan hari-hari yang diharamkan. Kita tahu bahwasanya sekarang bulan Ramadan, maka sah puasanya. Tapi kalau misalkan kita tahu bahwasanya itu adalah bulan yang diharamkan, sekarang 1 Syawal, haram kan puasanya, tapi kita tetap puasa, maka tidak boleh, tidak sah puasanya. Ya, karena 1 Syawal adalah yang diharamkan. Ya, itu tadi ya. Jadi apa saja syarat-syarat sah ibadah puasa? Yang pertama Islam, yang kedua 3, yang keempat. Dari sini ada yang tanyakan? Misalnya haid terus tunggu sahur niat puasa, tapi hari ini aku suci ini misal nonton subuh ini aku juga nonton, aku betul aku puasa. Jadi intinya dia itu mumpun suci, ngoten nggih. Dereng suci pas niat itu. Niatnya kan sebelum itu pas sahur. Tunggu lari sahur. Terus suci ini aku nonton subuh. Aku betul aku. Dia pun bersih. Kanton suci ini. Iya, berarti tetap sah puasanya. Ya. Karena dia sudah suci, cuma belum mandi. Allahu a'lamu bishawab. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.